Selamat malam. Sekarang saya dan adik saya ingin menyanyi Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Suatu hal yang sangat membahagiakan bagi kita hari ini. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Untuk mensyukuri hari baru dan juga peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita berdoa, mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat karena anugerah Tuhan. Dan kami juga mengingat kasih Tuhan yang besar bagi bangsa ini, yang telah memberikan kemerdekaan bagi kami. Sehingga hari ini kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sungguh besar kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tadi sebelum kita berdoa, sebuah lagu pembuka, lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh anak kami, Gracia dan juga Ben, dan juga saya bantu mengiringinya untuk mengingatkan kita kepada karya Tuhan, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan sekarang, setelah kita berdoa, kita saatnya membaca firman Tuhan untuk kita renungkan dari Galatia pada pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyerahkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyerahkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Saudara, bahwa kita tidak boleh lupa bahwa kemerdekaan itu adalah suatu anugerah, suatu pemberian Allah. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia, founding fathers kita mengakuinya, dan oleh rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, maka bangsa ini sampai kepada saat yang berbahagia. Dan selanjutnya, dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar, disebut bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu anugerah, adalah suatu rahmat. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, surat Galatia, kalau kita membaca dengan seksama, mulai pasal 1 sampai terakhir, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa kita dibenarkan, kita dimerdekakan. Itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena anugerah Tuhan, karena pemberian Allah. Nah, itulah sebabnya teolog besar Warren Wiersbe membuat judul utama untuk seluruh surat Galatia adalah merdeka dalam Kristus. Sehingga saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pada pasal 5 ini dengan jelas Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika Kristus telah rela berkorban bagi kita, dia rela mati bagi kita, dan tatkala kita telah menerima iman kepada dia, beriman kepada Kristus yang telah mati untuk penebusan kita, itulah yang memerdekakan. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sungguh-sungguh adalah anugerah yang datang dari Allah. Adalah karya Kristus yang diberikan bagi kita. Mengapa dikatakan demikian? Saudara, bahwa penjajahan oleh manusia memang sangat mengerikan. Tetapi yang jauh lebih mengerikan adalah perbudakan oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Dan segala sesuatu yang dia perbuat oleh manusia yang diperbudak oleh dosa adalah mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tercemar, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Yang pada akhirnya, akumulasi akhirnya adalah hukuman yang kekal. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Jadi, yang paling mengerikan dari seluruh bentuk penjajahan atau perbudakan bukanlah perbudakan oleh bangsa untuk bangsa lain, tetapi perbudakan oleh dosa, penjajahan oleh si jahat, yaitu iblis. Nah, maka supaya kita terbebas dari dosa yang mengekang kita, yang memperbudak kita, maka kita butuh Kristus yang rela mati bagi kita. Lalu, mungkin saudara bertanya, apa hubungannya dengan pernyataan ini sepertinya dipertentangkan dengan hukum Taurat? Pada masa itu, di jemaat Galatia, ada yang mengajarkan untuk menerima keselamatan, harus menerima anugerah dari Tuhan, plus ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Mungkin saudara berpikir, bukankah kita setelah kita percaya melakukan hukum Taurat? Benar. Perbedaannya adalah kita melakukan hukum Taurat bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita melakukan kebenaran itu, melakukan hukum Taurat untuk kita menunjukkan kasih sayang kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Rasul Paulus berkata, siapa yang mengharapkan pembenaran oleh hukum Taurat,
dikatakan pada bagian ini, maka dia harus melakukan seluruh tuntunan hukum Taurat dan lepas dari Kristus. Oleh karena itu, ayat ini sangat jelas hendak mengatakan kepada kita agar kita menyadari bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat buat apa-apa. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan perbuatan kita, dengan ketaatan kita, kita tidak akan mampu. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mampu taat. Tanpa karya Kristus itu sendiri yang telah menyucikan kita, kita tidak akan mampu taat. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan. Saudara-saudara, saat ini saya menyapa kita, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Dengan cara apa? Dengan cara hidup sesuai dengan kemerdekaan itu sendiri. Yang pertama, dengan cara hidup sesuai dengan kemerdekaan rohani kita, maka kita hidup dengan kekudusan, hidup dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, hidup sesuai dengan kemerdekaan. Sebagaimana presiden pertama kita berkata bahwa justru akan lebih sulit bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dan sekarang kita juga memahami bahwa kita perlu mengisi kemerdekaan itu. Jadikan hidup kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Jadikan hidup kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jadikan kita menjadi solusi, bukan menjadi pangkal permasalahan, tapi juga justru membawa suatu berkat bagi bangsa ini. Jadilah kita menjadi alat Tuhan di tengah bangsa ini. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah merenungkan kebenaran-Mu, bahwa tanpa Kristus kami bukanlah umat yang merdeka, tapi dalam Kristus kami adalah umat yang merdeka. Dan kami bersyukur, hari ini kami boleh merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadikan kami menjadi umat Tuhan yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Jadi terang, jadi garam bagi bangsa ini. Sebagai umat yang merdeka menunjukkan kasih Kristus di tengah bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau, kami berdoa, berkati bangsa ini yang masih bergumul untuk perjuangan melawan COVID-19. Tuhan tolong bangsa ini dan berkati Bapak Presiden sampai tingkat pemerintahan RT sekalipun, agar mereka mampu menunjukkan pelayanan mereka dengan baik bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi saudara kami mendengarkan firman Tuhan. Jika ada di antara mereka yang lemah, Engkau menguatkan mereka Bapa. Jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Jika di antara mereka ada yang mereka kekurangan, Tuhan berikan mereka kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Salam kemerdekaan, salam sehat. Indonesia kuat, Indonesia tangguh. Tuhan memberkati Indonesia. Amin.